Apa hukum merayakan ulang tahun untuk anak? Mari kita cermati penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau ketika ditanya apa hukumnya orang tua merayakan ulang tahun anaknya, atau mungkin kita sebagai orang dewasa ini merayakan ulang tahun kita sendiri, apa hukumnya? Maka merayakan ulang tahun itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah merayakan ulang tahun itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Seolah-olah ini sesuatu yang harus dalam agama. Setiap kita dalam kondisi hari lahir kita kemudian kita rayakan. Dan ini kalau dianggap sebagai suatu ibadah, maka ini termasuk perbuatan yang tidak pernah ada perintahnya di dalam agama. Tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW merayakan ulang tahun itu kalau dianggap sebagai bentuk ibadah. Atau dalam bahasa kita, bahasa agama dikenal dengan istilah bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi. Nah, untuk itu sebagaimana Nabi sampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah ada perintah dan contohnya dari Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua hal yang baru dalam masalah agama itu adalah perkara bid'ah. Nah, untuk itu dari sini kondisi pertama, jika menganggap ulang tahun itu adalah bagian dari perayaan agama yang harus dirayakan setiap tahunnya, maka ini jelas perkara yang mengada-ngada dan tidak dibolehkan. Yang kedua, kalau ulang tahun itu dianggap sebagai sesuatu yang kebiasaan saja, sebagai tradisi saja gitu ya. Kalau nggak gini nggak diakui masyarakat gitu misalnya. Ini tradisinya sudah seperti ini, kebiasaannya kayak gini. Pokoknya kalau ada waktunya ulang tahun diperingati. Maka dalam hal ini tidak ada dua sisi larangannya. Ada dua sisi larangan. Yang pertama, di dalam Islam bahwa dibolehkan untuk merayakan peringatan itu hanya di dua waktu saja, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hanya di dua waktu ini saja. Nah, sehingga kalau kemudian merayakan ulang tahun anak ini dianggap sesuatu yang harus dirayakan, berarti ini kita membuat hal yang baru tadi ya. Padahal yang diperintahkan itu cuma 2 hari raya itu saja. Dan 2 hari raya itulah yang sudah terbaik yang diajarkan dalam Islam gitu ya. Yang kedua, bahwa merayakan ulang tahun ini tentu bukan bagian dari budaya kaum muslimin. Tapi kalau kita cermati nanti, ini adalah warisan atau kebiasaan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Dan kita dilarang untuk menyerupai kegiatan-kegiatan orang-orang non-muslim itu, yang kita kenal dengan istilah tasyabbuh. Nabi menyampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut ya. Maka karena ini bukan bagian dari tradisi Islam ya ibu-ibu ya, mohon maaf, ulang tahun itu kan biasanya terus nanti ada kuenya, terus ada lilinnya, terus ada nanti ditiup di situ ya, dan seterusnya. Tentu ini bukan bagian dari tradisi kaum muslimin. Dan ada yang kadang-kadang ya lebih parah lagi, ketika ada kue, ada lilin, itulah kemudian seolah-olah berdoa di hadapan lilin tersebut ya. Dan kita tahu bahwasanya tradisi yang mengagung-agungkan api ini adalah dulu agamanya Majusi. Orang-orang Majusi dulu adalah menyembah api gitu ya. Belum lagi nanti kalau ulang tahun itu biasanya ditiupkanlah trompet. Kadang-kadang mohon maaf ya, dipakaikan peci kerucut dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat dulu, itu bukan simbol-simbol kaum muslimin. Ngapunten ya ibu-ibu, trompet itu tradisinya siapa? Trompet tradisi siapa? Yahudi. Orang-orang Yahudi itu untuk memulai ibadah-ibadah mereka membunyikan trompet ya, tanpa sadar kalau ulang tahun berarti meniup trompet dan seterusnya. Itu bagian dari tradisi orang-orang Yahudi. Kemudian memakai peci kerucut. Peci kerucut itu
Ya, segitiga kerucut itu dari mana dulu asal usul peci itu? Itu dulu pada zaman Islam dalam kondisi terpuruknya ya, ada namanya mahkamah taftish ya. Mahkamah taftish itu maknanya adalah orang Islam itu diadili karena kaum kafir atau kaum Nasrani waktu itu adalah orang yang berkuasa, maka semua kaum muslimin itu kemudian dikasih dua pilihan. Mau masuk ke dalam agama Nasrani sehingga dia selamat tidak dihukum mati, atau tetap dalam agamanya yaitu agama Islam, dan kemudian untuk membedakannya ya, maka kemudian nanti dia dihukum mati. Nah, untuk orang yang murtad tadi, orang yang kemudian masuk ke dalam agama Nasrani dan dia ingin mendapatkan selamat tadi, itu tandanya adalah dipakaikan peci atau kopiah yang bentuknya kerucut tadi, segitiga itu. Sehingga dari mana asal usul peci kerucut itu? Itu dulu untuk menandakan adalah orang yang awalnya Islam kemudian murtad masuk ke dalam agama Kristen. Nah, sekarang kita pakaikan ke anak-anak kita pakaikan ke, kadang orang-orang ibu bapaknya juga ikut-ikutan pakai seperti itu. Padahal sejarahnya itu simbol dulu orang kalau murtad itu dipakaikan pakaian atau peci kerucut seperti itu gitu ya. Nah, untuk itulah jamaah rahmati Allah, tentu ini bukan bagian dari tradisi Islam. Sehingga dalam hal ini ya, karena memang tidak ada ketentuan merayakan ulang tahun ini, ya cukuplah kayak kita bersyukur, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan usia yang berkah, tambah soleh dan solehah, kan gitu nih.